ya. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Sudah dapat? Yang sudah katakan amin? Belum semua berarti. Yang sudah katakan amin. Iya. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu Markus 10 ayat 35 sampai 45. Mohon menyimak dengan seksama. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Minta tolong treble-nya diturunkan, suaranya agak beb-beb. Oke. Bapak Ibu, saya minta yang wanita membaca yang atas, yang pria membaca yang bawah ya. Yang wanita membaca yang atas, yang pria membaca yang bawah. Silahkan dari yang wanita dulu, 1, 2, 3. Ya, ini Yakobus dibunuh ya oleh Herodes. Kemudian yang pria membaca bagian yang bawah, 1, 2, 3. Ya, Yohanes dalam kesusahan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah permasalahan pelik di dalam kehidupan manusia dari zaman purbakala, dari zaman Adam Hawa sampai sekarang. Dan masalah itu masih menjadi pergumulan manusia sampai hari ini. Apa itu? Nih. Desire for transcendence. Artinya apa ya? Desire for transcendence. Artinya apa? Ada yang tahu? Keinginan untuk menjadi Allah atau yang berkuasa, yang transcendent, ya. Kenapa Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa? Karena ia ingin menjadi sama seperti Allah, begitu loh. Ya.
Karena ia ingin menjadi sama seperti Allah. Dalam hal-hal tertentu dan banyak kasus di dalam diri kita, kita pun memiliki kecenderungan yang sama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, saya katakan kita pun tidak imun dari yang namanya desire for transcendence. Kita pengen menunjukkan diri kita hebat, paling superior, paling luar biasa, lebih daripada yang lain. Tetapi realitanya kita ini manusia yang terbatas, betul ya? Tetapi dalam segala hal, bahkan di dalam pergumulan kita, ketika kita menghadapi masalah, kehidupan yang tidak turut selesai, kita mencari-cari solusi dengan sedemikian rupa, supaya kita kelihatan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang transcendence itu tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah juga yang kemudian menjadikan kita manusia ingin menjadi seperti Allah. Saya pikir menjadi seperti Allah itu tidak salah, karena memang di dalam ajaran kita, dalam ajaran kekristenan, kan selalu kita diajar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, betul ya? Ada yang sering minta didoakan supaya aku menjadi semakin serupa dengan Kristus, begitu? Sering? Ada ya? Nah, tetapi kesalahan terbesar yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita, kita ini ingin menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus, serupa yang mananya? Serupa dalam hal transcendence-nya, atau serupa dalam hal pelayanannya? Itu yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini. Serupa yang mana yang ingin sering kali kita nyatakan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak bisa dipungkiri, setiap kita yang lahir baru, kita itu rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, di sini ada pemuliaan orang-orang percaya. Betapa senangnya dan rindunya kita kalau kita itu nanti mendapat pemuliaan, hidup kita enak, nyaman, begitu kan ya. Karena ini memang kalau kita perhatikan ya kebutuhan kita, begitu kan. Nah, makanya tidak heran dan tidak jarang banyak dari antara kita yang pengen transcendent rasa-rasanya, pengen seperti Allah, pengen menjadi yang paling superior, pengen menjadi yang paling hebat di antara semuanya. Begitu. Nah, orang yang sudah mengalami lahir baru seharusnya tidak lagi hidup dalam tujuan sendiri, tetapi hidup dalam tujuan Allah. Hidup di dalam tujuan Allah itu hidup yang seperti apa? Hidup di dalam tujuan Allah bukanlah hidup yang transcendence tadi. Bukan. Tetapi hidup yang menjadi pelayan dan hamba. Saya katakan hidup yang serupa dengan Kristus, hidup yang seperti Allah, bukan hidup yang berotoritas, berotoriter, atau menjadi superior, atau menjadi paling hebat. Tidak, Bapak Ibu. Hidup yang serupa dengan Allah adalah hidup yang menjadi pelayan dan hamba seperti Kristus. Rekan-rekan yang terkasih, berbicara tentang menjadi hamba dan pelayan, itu bukanlah hal yang mudah. Banyak di antara kita rindu loh untuk melayani, betul ya? Kalau saya boleh tanya, siapa di antara kita di tempat ini yang rindu melayani? Pasti saya jamin 100% semua saudara akan angkat tangan. Ya kan? Iya apa tidak? Iya. Agak santai sedikit ya teman-teman. Pasti semua kita. Tetapi di dalam lubuk hati kita masih menyimpan sebuah keinginan untuk kita menjadi orang-orang yang dilayani.
Plato mengatakan seperti ini. Siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Ini pertanyaan retoris yang sesungguhnya menohok kita. Dengan kata lain sesungguhnya hampir semua orang itu tidak suka melayani. Maunya dilayani. Maunya jadi bos, ya. Tidak mau jadi pelayan. Kata pelayan di sini bukan sekedar pembantu loh, tetapi hamba dalam pengertian budak. Begitu kan? Semua kita pasti ingin kalau kita itu sukses, betul ya? Hidup kita jadi bos, tinggal merintah sana, merintah sini, ayo kamu ini, itu, dan lain sebagainya. Betul nggak? Ya, semua kita pengen seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan tidak mengajarkan hal itu. Ya, di dalam kekristenan tidak mengajarkan hal itu. Kekristenan mengajarkan bagaimana kita menjadi hamba dan pelayan. Makanya tadi saya katakan kita ini mau jadi seperti Allah, seperti yang mananya, begitu kan? Yang transendennya, yang bos begitu, atau seperti Kristus yang harus turun ke dunia menjadi sama seperti manusia, melayani semua orang. Seperti yang mananya, begitu loh. Nah, Bapak Ibu, sebuah kebenaran yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ini. Yesus mengingatkan kepada kita sebagai muridnya, tolong pahami baik-baik. Tidak mungkin kita dapat menikmati kemuliaan yang timbul dari peristiwa kebangkitan pada hari ketiga kalau kita tidak sama-sama mengalami penderitaan dan kematian yang dialami Kristus. Kejamnya Pak, kejam, rasanya kok kejam ya. Kita ini ya, masuk ke dua ini sebenarnya yang kita bahas dalam 2 bulan terakhir. Ini bulan terakhir membahas memberdayakan jemaat untuk melayani seperti Kristus. Makanya khotbah-khotbahnya begini nih, ya, seperti itu. Rasa-rasanya kok kejam ya, gitu. Tidak mungkin kita dapat menikmati kemuliaan yang timbul dari peristiwa kebangkitan pada hari ketiga kalau kita tidak sama-sama mengalami penderitaan dan kematian yang dialami Kristus. Jujur aja ketika saya mempersiapkan khotbah-khotbah ini rasanya gentar sekali hati ini. Kok gak layak begitu loh saya mau menyampaikan hal ini, firman Tuhan yang seperti ini begitu ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, teks yang kita baca Markus 10 ayat 35 ini sebenarnya nyambung dari sebelumnya pemberitaan tentang penderitaan dan kematian Kristus yang ketiga kali disampaikan. Baru muncul teks ini. Teks tentang Yakobus dan Yohanes yang meminta supaya mendapatkan tempat terhormat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemuliaan itu pasti kita dapatkan nanti. Tetapi hari ini yang akan kita bahas, jalan untuk menuju kemuliaan itu seperti apa? Itu yang perlu untuk kita benar-benar pahami di dalam kehidupan kita supaya kita mengerti maksud daripada kehadiran Tuhan di dunia. Nah, Yakobus dan Yohanes dikatakan di sini mendekati Yesus. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Permintaan apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes? Kalau di Matius yang mengungkapkan itu ibunya Salome, tetapi kalau di Markus Yakobus dan Yohanes sendiri yang diceritakan mengungkapkan itu. Kok beda Pak? Tidak masalah sih sebenarnya. Karena tradisi Yahudi, siapapun apa yang seseorang lakukan melalui orang lain sama dengan dia sendiri yang melakukannya. Jadi kalau saya mau melakukan sesuatu terus saya minta misalnya Miss Sinta untuk pergi, itu artinya saya tetap yang melakukan
untuk saya sendiri meskipun orang lain yang melakukannya, begitu ya. Itu enggak jadi masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bagian ini sebelumnya itu ada pemberitahuan ketiga tentang penderitaan dan kematian Kristus. Dan sebelum-sebelumnya lagi sebenarnya diungkapkan tentang upah mengikut Tuhan Yesus. Apa upah yang akan diberikan kalau aku mengikut engkau dan meninggalkan ayah dan ibuku? Dan Matius lebih gamblang lagi menyebutkan, ternyata Tuhan Yesus juga menjanjikan sebuah posisi 12 rasul yang akan menghakimi 12 suku Israel. Tidak heran kalau kemudian Yakobus dan Yohanes, dalam arti mereka adalah saudara daripada Tuhan Yesus, sepupu begitu kan, berani untuk meminta itu kepada Tuhan. Begitu. Nah, permintaan ini dianggap sebagai sebuah permintaan yang unik, saudara yang terkasih. Kenapa dikatakan unik? Karena mereka itu tahu bahwa Yesus ini akan menderita dan mati di atas kayu salib. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-33, dikatakan di situ, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kok bisa ya? Di tengah-tengah pemberitahuan tentang penderitaan, mereka masih sempat-sempatnya meminta posisi terhormat atau kemuliaan. Begitu. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Ini ada sebuah sisi positif daripada permintaan Yakobus dan Yohanes. Mereka tahu bahwa Yesus akan mengalami semuanya itu, tapi mereka masih memiliki iman bahwa mereka akan dimuliakan, begitu loh. Mereka akan dimuliakan, akan mendapatkan posisi terhormat itu. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Di dalam kondisi kabut kelam, di dalam hidup kita sekalipun, ternyata masih ada harapan yang bisa kita raih, begitu. Yang bisa kita miliki. Nah, ini sisi positifnya. Sisi negatifnya tentu saja, Yakobus dan Yohanes, dia sedang melakukan apa yang namanya desire for transcendence itu tadi. Ada sebuah ambisi di dalam dirinya, di dalam diri mereka untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ada sebuah natur yang keluar di dalam keberdosaan manusia. Bagaimana mereka selalu menginginkan sesuatu yang nyaman, mulia, terhormat, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu bukan hanya untuk 2 orang ini tadi. Kalau kita membaca bagian-bagian selanjutnya, 10 murid yang lain juga marah. Dalam pengertian, aku juga mau di posisi itu, kok kamu bertanya duluan, begitu loh. Betapa natur berdosa itu membuat ambisi manusia menjadi sangat buruk di hadapan Tuhan. John Calvin mengatakan seperti ini. Cerita ini merupakan cermin yang terang dari kesia-siaan manusia. Karena semangat yang benar dan kudus sering disertai oleh ambisi atau sifat jahat yang lain dari daging. Sehingga mereka yang mengikuti Kristus mempunyai tujuan yang lain dari yang seharusnya. Kita tidak bisa pungkiri kita masih hidup di dalam daging. Kita gembar-gemborkan, aku mau hidup serupa dengan Kristus, aku mau hidup mengikut Kristus. Tetapi jangan lupa, di dalam diri kita masih terperangkap di dalam kehidupan daging
yang bisa untuk menggeser atau mendistrak tujuan hidup kita yang serupa dengan Kristus, dengan ambisi-ambisi pribadi. Hal ini akan terasa sekali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila kita ditempatkan di tempat pelayanan yang tidak nyaman. Apabila kita diperhadapkan dengan pergumulan yang pelik, yang tidak dapat selesai, rasanya kok hidup kita susahnya minta ampun. Maka akan timbul ambisi-ambisi kita untuk kita meraih kemuliaan dengan cara kita, bukan dengan cara Allah. Ini bahaya dan ini warning yang harus saudara dan saya perhatikan. Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan khotbah seperti ini bukan berarti saya adalah orang yang sudah berhasil begitu untuk meninggalkan ambisi-ambisi pribadi saya begitu. Saya sering berapa kali menceritakan kegagalan-kegagalan iman saya di mimbar ini. Ketika saya diperhadapkan dengan pelayanan yang bagi saya itu tidak mudah begitu. Kalau saya dipercaya sebuah pelayanan dengan mengembangkan sekolah yang memiliki segalanya dan semuanya berjalan dengan baik, mungkin saya akan merasa, fine. Tetapi bagaimana kalau pelayanan itu menuntut saya benar-benar harus berlutut di hadapan Tuhan. Untuk melakukan sesuatu pun rasanya gak bisa begitu. Dan sering kan beberapa kali saya sampaikan, saya gagal di hadapan Tuhan menceritakan, Tuhan kalau memang Engkau yang memanggil saya ke tempat ini, berikan tanda itu. Sesungguhnya ini adalah bagian dari sebuah keraguan yang saya nyatakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, memang mudah ketika kita diperhadapkan kepada segalanya tercukupkan. Itu mudah kita melayani Tuhan. Rasanya mau apa aja beres, fine begitu. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Kita tergoda untuk desire for transcendence. Kita tergoda untuk memposisikan diri sebagai Allah. Aku mau begini. Dan kita tergoda untuk tidak tunduk kepada Allah. Ini yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan mendengar permintaan mereka, dikatakan di bagian selanjutnya, Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bapak Ibu ngeri loh ini. Hati-hati, saya kasih warning untuk kita dan saya. Ketika kita meminta kemuliaan, itu artinya kita sedang meminta jalan penderitaan dan salib itu. Karena memang tidak ada cara lain untuk mendapatkan kemuliaan itu. Jadi kalau kita sedang dalam diri kita meminta kemuliaan, jangan pernah lupakan ada penderitaan dan salib. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan begini kepada mereka, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dapat enggak? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang meminta kemuliaan tadi. Kamu dapat enggak meminum cawan yang harus aku minum? Dan dibaptis dengan baptisan itu. Dengan enteng mereka menjawab, kami dapat. Terus Tuhan berkata, ya memang itu akan kamu alami. Benar kan? Tadi kita baca bersama-sama, itu yang akan dialami oleh murid-murid yaitu Yohanes dan Yakobus yang meminta kemuliaan tadi. Sekali lagi saya katakan,
Yesus mengingatkan kepada kita sebagai muridnya, tidak mungkin kita dapat menikmati kemuliaan yang timbul dari peristiwa kebangkitan pada hari ketiga kalau kita tidak sama-sama mengalami penderitaan dan kematian yang dialami Kristus. Ini poin penting yang harus kita ingat. Nah, rekan-rekan yang terkasih, apa yang terjadi dengan Yakobus dan Yohanes? Tadi kita baca, yang wanita membaca tentang Yakobus. Yakobus tadi akhirnya diapakan? Bapak Ibu? Mati diapakan? Dipenggal oleh Herodes. Betul ya? Dan itu rasul pertama yang mati, martir begitu. Tetapi berbeda dengan Yohanes. Yohanes memang pernah, dalam sejarah itu dikatakan dia dimasukkan ke kuali begitu, direbus hidup-hidup, tetapi tidak mati. Nah, yang terjadi apa? Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dan Wahyu 1 ayat 9 tadi mengatakan dalam kesusahan yang panjang. Begitu. Nah, dengan kata lain, sesungguhnya menderita bagi Tuhan itu tidak melulu berbicara tentang mati martir. Jadi tidak usah khawatir, ya. Kalau kita mati martir ya puji Tuhan, begitu kan, cepat matinya udah beres begitu. Tetapi beda dengan Yohanes, yang terjadi dengan Yohanes adalah dia mengalami yang namanya long suffering, penderitaan yang panjang. Ya, tadi kan kita baca Wahyu 1 ayat 9, bagaimana dia menderita karena firman Allah dan lain sebagainya. Nah, William Berkeley mengatakan ini, sungguh keliru kita menganggap bahwa bagi orang Kristen, cawan itu selalu berarti perjuangan sebagai martir yang singkat, getir dan menyakitkan. Tidak selalu, ya. Tidak selalu kalau cawan dan baptisan tadi. Cawan itu mungkin saja berarti kehidupan panjang dan rutin dengan seluruh pengorbanan, perjuangan, kesedihan dan kekecewaan sehari-hari. Saudara mengalami yang kedua? Ya. Berbahagialah saudara. Ya, tidak selalu cawan itu berbicara tentang martir. Tetapi cawan itu mungkin saja berarti kehidupan panjang dan rutin dengan seluruh pengorbanan, perjuangan, kesedihan, dan kekecewaan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini juga bisa dikatakan sebagai bagaimana kita menjadi yang terkecil, pelayan dan hamba. Karena bagian teks ini menarik ya, ditutup dengan ayat 43, saya akan bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan seperti yang sering kali saya sampaikan di dalam kehidupan kita. Penderitaan itu bukan sekedar berbicara tentang mati martir, tidak. Tetapi sebuah rutinitas keseharian kita yang sering kali membuat kita putus asa, yang sering kali membuat kita tidak berdaya. Dan bagaimana kita menghidupi kehidupan kita menjadi pelayan dan hamba sama seperti Kristus. Mata uang Romawi itu ada yang 1 koin, itu gambarnya bajak dan mezbah. Ini seringkali menjadi ilustrasi. Ada yang pernah tahu ya,
Saya coba cari-cari, tidak ada, makanya saya munculkan aja mata uang Romawi. Jadi 1 koin itu isinya di sisi satunya baja, di sisi satunya itu mesbah. Baja itu untuk apa? Bekerja ya, mengerjakan begitu, membaja. Tetapi kalau mesbah itu untuk apa? Dipersembahkan, betul ya? Ya. Nah, di dalam kehidupan kita mengikut Kristus juga tidak ada pilihan lain, hanya ada 2 ini. Baja atau mesbah. Kita mau dipersembahkan untuk menjadi martir, atau kita akan mengikuti yang namanya proses pelayanan untuk menjadi hamba dan menjadi pelayan. Bapak Ibu, mana yang harus kita pilih? Dua-duanya diperkenan Tuhan. Beberapa hari kemarin saya coba mendengarkan sebuah khotbah singkat dari Paul Washer, mungkin Bapak Ibu pernah dengarkan. Dia mengatakan seperti ini, banyak sekali sekarang gereja melakukan KKR, udah lama sih memang. Nah, ketika ada orang yang bersaksi, mereka tampil dan berkata, saya bersyukur dulu saya tidak punya apa-apa. Setelah saya mengikut Kristus, maka sekarang saya menjadi miliarder. Terus ada lagi kesaksian di dalam KKR. Bisnis saya dulu hancur, tidak ada hasil. Semenjak ikut Yesus, sekarang bisnis saya menjadi omsetnya miliaran. Wah, jemaat senang sekali. Coba kalau yang tampil bersaksi itu para rasul, mungkin tidak berkata seperti itu. Misal Paulus saja. Saya Paulus. Dulu saya adalah orang Farisi ahli Taurat yang dihormati oleh banyak orang. Harta saya banyak. Tetapi setelah saya mengikut Tuhan, semuanya itu tidak ada artinya. Saya tinggalkan kehidupan itu dan saya menjadi pelayan Tuhan untuk memberitakan Injil kemanapun. Coba kalau Yakobus dan Yohanes ini anak orang berada, Bapak Ibu, meninggalkan semua untuk mengikut Kristus, begitu. Tentu kesaksiannya berbeda. Nah, seringkali karena Bapak Ibu desire of transcendence, kita lebih suka mendengarkan kesaksian-kesaksian yang model seperti yang pertama tadi saya katakan. Kita nggak terlalu senang dengan hal yang menderita, dengan hal yang susah, hidup yang nggak enak. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita? Nggak ada cara lain Tuhan Yesus menunjukkan jalan kepada kita. Untuk mencapai kemuliaan itu satu-satunya adalah melewati yang namanya penderitaan tadi, Bapak Ibu. Gak ada cara lain diceritakan di situ. Maka jangan pernah berpikir kalau mengikut Tuhan hidup kita akan enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Pelayanan akan enak, terus kalau gak enak kita merasa itu gak diberkati Tuhan. Siapa yang bilang begitu? Tuhan saja yang adalah Allah turun ke dunia untuk menunjukkan kepada kita jalan kemuliaan itu harus melalui yang namanya penderitaan dan salib. Bagaimana kita manusia menginginkan kemuliaan tanpa melalui itu semua? Bapak Ibu, ketika kita menyadari hal ini di dalam hidup kita menyadari bahwa kemuliaan itu akan kita dapatkan. Tetapi jangan pernah lupa, di dalam transcendence daripada Allah, ada yang namanya Immanuel yang tadi dinyanyikan. Betul ya? Ketika saya mendengarkan pujian tadi, saya mau nangis. Karena saya mengerti betul firman Tuhan yang sedang saya persiapkan. Bagaimana untuk menunjukkan Immanuel, sebuah penyertaannya itu.
Dia harus mengorbankan dirinya bagi kita. Bayangkan, kalau kita menyanyikan lagu itu dengan biasa saja, tanpa memaknai kesungguhan akan arti pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Sungguh ironi dan menyedihkan sekali. Dan tadi ada lagu kedua yang dinyanyikan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, betul ya? Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tahu enggak artinya lagu itu? Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Untuk melewati itu dan mendapatkannya. Bukankah dia Allah harus turun dan mengorbankan dirinya untuk kita? Sangat ironi kalau kita menyanyikan lagu itu dengan gak ada beban begitu. Sungguh sangat menyedihkan. Rekan-rekan yang terkasih, setelah kita paham di dalam diri kita, kita memiliki yang namanya tadi disebutkan desire for transcendence yang harus kita kikis dan kita harus memahami. Kita harus memiliki namanya desire for immanent. Bagaimana kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan apanya? Serupa dalam penderitaan, kematian, dan pengorbanannya. Orang-orang yang menyadari ini di dalam panggilan mengikut Tuhan tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah berputus asa, tidak mudah cengeng, karena dia tahu memang kemuliaan harus dilewati dengan cara itu tadi. Kita di tempat ini membina jemaat untuk menjadi jemaat yang benar-benar tahu arti pengorbanan Kristus. Bukan sekedar jemaat yang hanya mau menerima berkat-Nya, tetapi tidak mau melakukan pengorbanannya. Seperti koin Romawi tadi, di dalam hidup kita hanya ada dua pilihan. Kita mau mengorbankan diri menjadi korban bakaran di mezbah, atau kita mau melakukan, membajak untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Pertanyaannya hari ini bagi kita, dari dua hal itu mana yang akan kita pilih? Dan mana yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerjakannya? Dan kalau kita diizinkan untuk mengerjakan itu dengan bagian kita, bersyukurlah. Sebab kemuliaan itu menanti kita yang telah Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu.